Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Kabair, kitab yang memuat dosa-dosa besar. Dan hari ini kita akan berbicara tentang dosa zina. Berkenaan dengan zina, dalam bayangan zina itu perginya seorang laki-laki ke komplek lokalisasi. Kalau di Sragen yang terkenal di mana, Pak? Oh, awas kalau ada yang hafal. Ya. Baik. Baik. Saya di Bekasi itu tinggal di Kecamatan Cibitung. Lu malah tahu Malvinas? Ya Allah. Tahu dari mana, Mas? Oh, dulu pernah di Warung Bongkok. Oh, berarti ya. Warung Bongkok itu dengan saya berarti tidak sampai 10 kilo. Ya. Malvinas itu memang terkenal, tapi sampai hari ini saya belum tahu letak pas Malvinas itu di mana. Katanya dekat Pasar Induk Cibitung, padahal setiap hari saya lewat Pasar Induk Cibitung. Sampai hari ini belum tahu. Baik, ternyata kalau kita buka kitab-kitab, zina tidak hanya seorang laki-laki melakukan hubungan badan seksual di tempat-tempat pelacuran, tapi coba saya sebut beberapa contoh zina yang di luar itu. Di antaranya adalah seorang laki-laki menikah dengan orang kafir. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Budak yang penting muslimah itu jauh lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun cantiknya luar biasa. Maka kalau ada seorang muslim, istrinya siapa, agamanya Hindu, Buddha dan lain sebagainya, seumur hidup berarti dia melakukan perzinahan. Kemudian seorang laki-laki memiliki istri lebih dari 4, dia dinyatakan berzina karena ghailan datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, inni aslamtu wa tahti asyra niswatin." Saya sudah masuk Islam dan saya punya 10 istri. Fa'amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aduh, ada suara di belakang, tolong di ini, Pak, biar tidak terjadi saingan keras antara suara saya dengan suara di belakang. Baik. Jadi saya masuk Islam, saya punya 10 istri. Fa'amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yakhtar minhunna arba'an. Rasulullah meminta ambil 4, lepaskan yang 6. Ini bukti kalau dia punya istri lebih dari 4 dilanjutkan berarti seumur hidup statusnya berzina. Kemudian yang ketiga, menikahi wanita masih dalam masa iddah. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatallikuhunna liiddatihinna wa ahsul iddah. Jadi iddah itu harus dihitung dengan benar. Jangan sampai cerai di bulan Januari, Februari sudah nikah dengan laki-laki lain. Karena masa iddah wanita yang dicerai adalah
wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang dicerai masa idahnya adalah 3 kali haid, berarti kurang lebih 3 bulan. Baru sebulan nikah sudah punya suami baru. Kalau dilanjutkan berarti seumur hidup dia berzina. Kemudian pernikahan secara mut'ah, pernikahan yang digandrungi oleh orang-orang Syiah. Nikah mut'ah tidak ada syarat tertentu sebagaimana yang terjadi pada nikah-nikah yang syar'i. Cukup ketemu di warung sambal tumpang, ngobrol, sepakat kita menikah cukup seminggu, maka sah, sudah otomatis langsung menjadi pasangan suami istri. Maka kalau ada diskusi tentang pernikahan mut'ah, perlu diajukan beberapa pertanyaan. Di antaranya yang paling mudah, tunjukkan kepada saya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan nikah mut'ah. Jadi Bapak kalau ketemu orang Syiah, silahkan tanya, tunjukkan satu dalil bahwa Rasulullah pernah nikah mut'ah, karena mereka menganggap nikah mut'ah itu ibadah yang sangat agung. Tunjukkan kepada saya bahwa Ali pernah nikah mut'ah, Fatimah pernah nikah mut'ah. Insya Allah mereka tidak akan mendapatkan. Yang kedua, tunjukkan kepada saya ulama besar Syiah hari ini aja, gak usah dulu, yang merelakan putri-putrinya dinikah secara mut'ah. Silahkan cari. Ternyata di YouTube ada ulama Syiah menerangkan tentang nikah mut'ah, anjuran nikah mut'ah, pahala nikah mut'ah, sampai ketika orang yang selesai mengadakan hubungan badan lewat pernikahan mut'ah, kemudian mandi janabat, 1 tetes itu pahalanya sekian. Begitu sesi tanya jawab, ada pertanyaan, boleh tidak saya menikahi putri Anda? Langsung marah ini si ulama. Itu menunjukkan bahwa mereka sebenarnya tidak setuju dengan nikah mut'ah secara nurani. Termasuk, taruhlah bapak-bapak orang Syiah, semoga bukan, seandainya orang Syiah, anak muda mau nikah, pengen punya istri, membentuk bahtera rumah tangga. Ada 2 kandidat. Wanita pertama sudah pernah 30 kali nikah mut'ah. Wanita kedua masih perawan. Mana yang dipilih? Pasti yang dipilih adalah wanita yang masih perawan. Baik. Kemudian termasuk zina adalah nikah muhallil. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallila wal muhallalahu. Rasulullah melaknat seorang yang muhallil dan muhallal. Apa itu muhallil dan muhallal? Tono dan Tini. Maaf, gak ada Pak Tono? Gak ada Bu Tini? Pura-puranya Tono dan Tini. Sudah cerai 3 kali. Otomatis Tono kalau ingin balik kepada Tini, syaratnya Tini sudah dinikah oleh laki-laki lain. Syarat pertama. 2, Tini sudah mengadakan hubungan badan dengan suami kedua. 3, Tini sudah dicerai oleh suami kedua. 4, sudah selesai masa iddah. Begitu masa iddah selesai, baru Tono dan Tini boleh balik. Nah ini si Tono minta kepada si Tarwoco. Insya Allah kan nggak ada yang namanya Tarwoco. Tarwoco, tolong nikahi si Tini. Nih saya kasih duit.
nanti akad nikah, ya kira-kira jam 12 keluarkan kata-kata talak biar aku bisa balik kepada si Tini. Nah, jadi itulah yang disebut muhallil dan muhalal. Siapa? Si Tono dan si Tarwoco. Kalau ini dilanjutkan berarti statusnya perzinahan. Jadi syaratnya Tini dinikah oleh Tarwoco, syarat pertama. Syarat kedua sudah ada hubungan badan. Syarat ketiga sudah dicerai. Syarat keempat sudah selesai masa iddah. Maka Pak Hakim kalau mau menikahkan Tono dan Tini untuk kedua kalinya, si Tini harus ditanya, Mbak Tini sudah nikah dengan laki-laki lain? Sampun. Sudah tidur bareng? Belum. Oh gak bisa, balik lagi dengan suami kedua. Ternyata sudah balik dengan suami kedua, cerai lagi. Ditanya, sudah mengadakan hubungan badan? Sudah. Kapan? Ya jam 9 bulan Ramadan 9 pagi. Itu hubungan badan tidak sah, gak bisa balik lagi dengan si Tono. Jadi hubungan badannya harus sah secara syar'i. Baik. Kemudian menikahi dua mahram, wa ang tajma'u bainal ukhtaini. Kakaknya dinikah, adiknya juga dinikah. Berarti menikahi ipar. Maka Rasulullah mengingatkan alhamu al-maut, ipar itu kematian. Sebagaimana kita takut dengan kematian, berarti hati-hati dengan ipar. Saya punya ipar, istri punya adik perempuan. Seandainya saya mau bertamu, adik istri saya yang perempuan, ternyata suaminya sedang pergi bekerja, anak-anaknya sedang sekolah, boleh tidak saya bertamu berdua di situ? Oh tidak boleh, karena ipar adalah kematian. Loh, bukankah itu mahram? Betul mahram, tapi mahram itu terbagi menjadi dua. Ada mahram muakkad, mahram yang sementara, dan mahram muabbad, mahram yang abadi sampai kiamat dia mahram. Kalau wanita itu mahram saya yang abadi, saya boleh berdua-duaan, saya boleh berjabat tangan, saya boleh menemani dia dalam safar. Siapa? Ibu saya. Siapa? Anak saya perempuan. Siapa? Nenek saya. Siapa? Bibi saya. Itu mahram yang abadi. Tapi kalau mahram sementara seperti ipar, betul mahram, saya tidak boleh berjabat tangan. Alhamdulillah sampai hari ini saya belum pernah berjabat tangan dengan 3 adik perempuan istri saya. Baik. Kemudian menikah tanpa wali. La nikaha illa biwaliyin wa syahidan. Tidak sah nikah kalau tidak ada wali dan 2 orang saksi. Tahun 90-an muncul pengajian-pengajian usrah, pengajian NII KW 9. Kalau hari ini kan Abu Toto yang terkenal. Dulu saya sering dapat konsultasi kasus pernikahan aktivis pengajian NII KW 9. Jadi karena belum berbaiat, belum masuk NII KW 9, dianggap bukan muslim. Akhirnya si wanita yang anggota pengajian nikah dengan si laki-laki anggota pengajian. Siapa yang menjadi wali? Ustadznya. Ketika si perempuan merantau di Jakarta, si laki-laki merantau di Jakarta, akhirnya nikah lewat pengajian itu.
mudik lebaran sudah bawa bayi. Bapaknya kan bertanya, "Duk, kuwi sapa? Anakku. Dulu kapan kamu menikah?" Akhirnya tahu bahwa bapaknya itu tidak berhak menjadi wali karena belum masuk kelompok KW9 tadi, dianggap bukan muslim, dan itu banyak terjadi tahun 90-an. Dan itu kalau dilanjutkan berarti seumur hidup dia berzina. Termasuk menikah saat berihram, la yankihul muhrim wa la yunkah. Tidak boleh seorang yang sedang berihram menikah atau menikahkan. Kan beda menikah dan menikahkan. Habis tawaf, kemudian sebelum berangkat ke Bukit Sofa dan Marwa, ada anggota minta kepada ustadznya, "Ustadz, tolong jangan ke Bukit Sofa dan Marwa, jangan sa'i dulu, tolong saksikan anak kami berdua menikah tepat di depan Ka'bah." Padahal belum tahallul, padahal masih memakai kain ihram. Kalau dilanjutkan berarti zina seumur hidup. Baik, kemudian tadi di awal menikah dengan orang kafir itu termasuk zina. Ada pertanyaan, bagaimana dengan menikahi wanita ahlul kitab? Kan ayatnya, wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahun. Silahkan menikahi wanita-wanita mukminah dan wanita ahlul kitab. Ini perbincangannya panjang, tapi intinya begini kalau saya ditanya. Islam memperbolehkan seorang laki-laki menikahi wanita ahlul kitab. Jawabannya begini. Ayat ini yang disebut pertama kali siapa? Menikahi wanita mukminah, kemudian menikahi wanita ahlul kitab. Berarti bagi yang ingin menikahi wanita ahlul kitab, pastikan di masaran sudah tidak ada wanita mukminah. Kira-kira pertanyaannya, bapak-bapak kalau punya mental poligami, wanita di masaran masih banyak tidak? Masih banyak. Banyak ya Pak ya? Banyak. Jangan kenceng-kenceng. Ya. Bismillah. Wanita mukminah saja masih banyak, kenapa harus menikahi wanita ahlul kitab? Karena dua orang yang berbeda agama pasti menimbulkan problem. Gak usah jauh-jauh. Sama-sama muslim, laki-lakinya muslim, wanitanya muslim, yang satu NU, yang satu Muhammadiyah aja bikin masalah. Buktinya di Bekasi ada pertengkaran suami istri gara-gara suaminya Muhammadiyah, istrinya NU. Istrinya nggak bisa Pak, Idul Fitri Rebu. Nah suaminya darah dagingnya adalah Muhammadiyah, pengennya Selasa. Akhirnya suaminya, ya pokoknya saya berjanji saya akan Idul Fitri hari Rebu, tidak Selasa. Tapi kemudian begitu hari Selasa datang, pada subuh pakai baju olahraga. Mau kemana Pak? Ini mau olahraga terakhir. Awas ya. Enggak. Pergilah dia. Begitu sampai lapangan, plastiknya dikeluarkan, pakai baju koko, pakai sarung. Karena sudah mendarah daging Muhammadiyahnya. Akhirnya sholat Idul Fitri hari Selasa. Begitu selesai ganti kostum seolah-olah gembrobios habis lari pagi. Aman, istrinya tidak tahu. Tapi ternyata jam 10 teman-temannya Muhammadiyah pada datang, minal aidin wal faizin. Jadi sesama muslim beda ormas saja bermasalah, apalagi ini muslim dan
ahlul kitab. Maka jangan coba-coba menikahi wanita ahlul kitab. Baik, masalah kedua tentang zina. Delik zina. Seorang dinyatakan sah, dia berzina dan berhak mendapatkan hukuman. Satu, kalau dia datang mengakui perbuatannya, seperti wanita Juhainah yang ada di kitab Riyadhus Shalihin di bab taubat. Ya Rasulullah, inni asabtu haddan faaqimu alayya. Perut saya hamil, ini tanda saya berzina, tolong saya segera dirajam. Dalam riwayat yang lain, Ma'is bin Malik, inni zanaitu faaqimu alayya. Saya sudah berzina, saya pengen segera dihukum. Jadi siapa yang datang mengaku itu delik, pasti dia dinyatakan berzina dan berhak untuk dihukum. Yang kedua, kalau ada saksi, dengan syarat saksinya harus 4. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldah. Jadi harus 4 orang saksi, melihat betul-betul di TKP dan bukan melihat lewat video. Jadi video perzinahan itu tidak bisa dijadikan bukti. Apalagi hari ini ternyata teknologi menyebabkan seorang bisa bikin film seolah-olah dia yang berzina padahal tidak. Kemudian yang ketiga, kalau ada bukti, apa buktinya? Kehamilan. Jadi ada seorang wanita sudah 5 tahun ditinggal mati suaminya, kok hamil, meskipun wallahi pak saya tidak berzina. Lah ini perut ibu gimana? Ternyata begitu dites sudah 7 bulan, dia tidak bisa mengelak. Jadi pengakuan 4 orang saksi dan bukti berupa kehamilan. Nah, kemudian berkenaan dengan masalah ini, ketika zina hukumannya sangat berat. Kalau dia sudah menikah, dia harus dilempar batu sampai mati. Ini kan ngeri, menunjukkan betapa ngerinya siksanya di hari kiamat. Di dunia saja ngeri seperti itu, bagaimana di akhirat? Tapi Islam tidak memperbolehkan menjadikan kasus perzinahan yang tidak memenuhi syarat untuk diumumkan hingga akhirnya dijadikan bahan pembicaraan. Maksudnya begini, Umar bin Khattab kedatangan 4 orang. Wahai Amirul Mukminin, kami berempat melihat si A dan si B berzina. Akhirnya Umar bertanya, apakah kalian yakin berempat betul-betul A dan B berzina? Tiba-tiba si A mikir-mikir, jangan-jangan saya salah melihat. Wahai Amirul Mukminin, maaf, saya kelihatannya ragu, saya mundur tidak jadi melaporkan kasus ini. B, C, D ditanya oleh Umar, masih mantap melaporkan? Masih. 3 orang ini akhirnya didera 80 kali. Jadi perzinahan kalau tidak betul-betul dilihat 4 orang itu tidak boleh dilaporkan, tidak boleh diceritakan. Contoh lagi, misalnya saya melihat bapak-bapak, jelas itu tetangga saya, gandengan tangan dengan perempuan cantik, masuk kamar hotel. Boleh tidak saya memvideokan kemudian saya kirim ke istrinya? Oh, gak boleh, haram hukumnya. Yang benar apa? Temui bapak itu suatu saat. Maaf bapak, semoga mata saya tidak salah melihat. Bapak hari Selasa jam sekian, betul tidak bapak nginep di Hotel Borobudur? Betul tidak penglihatan saya bapak gandeng seorang wanita
cantik. Seandainya salah, maafkan saya. Tapi kalau ternyata itu betul, Bapak harus ingat itu adalah dosa dan Bapak harus bertobat kepada Allah. Jadi baru melihat orang itu masuk kamar hotel tidak boleh disebar-sebarkan. Sebagaimana wanita Juhainah yang perutnya besar kemudian menghadap Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini asabtu haddan faaqimu alayya." Perut saya itu membesar, ini kehamilan, tanda bukti bahwa saya berzina, tolong rajam saya. Rasulullah menerima dan wanita itu akhirnya dirajam. Rasulullah tidak bertanya laki-laki yang membuat kamu hamil siapa. Biar dia nanti kita panggil supaya dirajam seperti yang kamu akan dapatkan. Tidak dilakukan oleh Rasulullah. Urusan laki-laki biarkan dia ngaku sendiri. Kalau dia tidak ngaku, biarkan dia berurusan dengan pengadilan akhirat. Sama dengan Ma'is bin Malik, ini Zaidna itu faqimu alayya, saya sudah berzina, saya ingin segera dirajamkan, diterima pengakuannya. Apakah Rasulullah bertanya, wanita mana saja yang sudah kamu zinai? Biar nanti kita tangkap, kita interogasi, kalau terbukti dia juga harus dirajam sebagaimana rajam yang akan menimpa dirimu. Ternyata tidak. Biarkan wanita-wanita itu yang mengaku sendiri. Kalau tidak mengaku, silakan hadapi hukuman di akhirat. Termasuk saya mengantongi rahasia cukup banyak, tapi di sana bukan di masaran. Banyak anggota pengajian kita kasus perzinahan, justru perzinahan terjadi sesama aktivis majelis taklim. Ngaku. Akhirnya apa? Saya tanya, Anda sudah ngomong kepada orang lain? Belum. Kecuali saya? Iya. Berarti cukup ngomongnya kepada saya, jangan ngomong kepada yang lain. Dan jangan coba-coba ngomong kepada istri. Segera pulang, istighfar, sholat 2 rakaat, sholat tobat, memohon ampun kepada Allah. Jadi kasus perzinahan itu tidak bisa dijadikan bahan untuk diekspos. Baik. Kemudian masalah ketiga. Ternyata zina itu bertingkat-tingkat. A dan B sama-sama berzina, mana yang lebih besar dosanya? Contoh A. Rasulullah ketika ditanya tentang dosa-dosa besar, beliau menjawab, antuzani halilata jarika, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Jadi ada bapak-bapak berzina dengan tonggo teparu, masih satu RT. Besok berzina dengan orang Batu Jamus, mana yang lebih besar dosanya? Berzina dengan tetangga. A. B. Rasulullah ketika menyebut orang-orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim, tidak akan dilihat oleh Allah, beliau menyebut syaikhun zanin, orang yang sudah tua renta yang berzina. A berzina, B berzina. A umurnya berapa? 17 tahun. B sudah 80 tahun, 2 kali stroke. Kenapa Bu Allahu Akbar? Bukan astagfirullah. Ya tanyakan ke dia, jangan tanyakan ke saya. Baik. Jadi syaikhun zani, tua renta yang berzina. Kenapa dia dosanya lebih besar daripada anak muda? Karena dia sudah tidak punya potensi melakukan itu, tapi memaksakan diri. Sama dengan A kaya, B miskin. Si kaya sombong, si miskin sombong. Mana yang lebih besar dosanya? Si miskin. Maka Rasulullah menyebut
Ailun mustakbirun, miskin yang sombong. Itu kan kasihan sebenarnya. Udah miskin, disembelih juga tidak akan keluar darahnya, tapi masih sombong, kurang ajar kan? Maka dosanya lebih besar daripada si kaya yang sombong. Kemudian termasuk berzina di tanah haram, berani-beraninya berzina di Mekah, tapi suatu saat dia juga pernah berzina di Karangmalang misalnya. Mana lebih besar dosanya? Ya berzina di tanah haram. Maka Abdullah bin Umar kalau sedang cekcok dengan istrinya langsung ditarik keluar tanah haram, cekcok sampai puas, menunggu sampai damai, baru berani lagi masuk kota Mekah. Kenapa? Cekcok ini adalah perbuatan maksiat. Jangan sampai kita cekcok di tanah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian termasuk Rasulullah bersabda, hurmatul mujahidin kahurmati ummahatikum. Kemuliaan istri-istri para mujahid selevel setara dengan kemuliaan ibu-ibu kandung kalian. Wa ma min rajulin minal qaidina yakhlufu rajulan minal mujahidin. Seorang diserahi untuk merawat, memperhatikan istri-istri para mujahid yang sedang berangkat berjihad, kok berkhianat, istri mujahid akhirnya dizinai, akhirnya illa wuqifa lahu yaumal qiyamah fayakhudhu min amalihi masya'a. Nanti akan disidang, dipermalukan oleh Allah di hadapan seluruh manusia. Suaminya hadir dan dipersilahkan mengambil pahala orang itu semau dia. Berarti menzinai wanita yang suaminya pergi berjihad itu dosanya jauh lebih besar lagi. Kemudian berbicara tentang perzinahan, tentu ada hukuman di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia, lihat dulu, kalau dia masih bujangan, belum menikah, berarti didera 100 kali. Kalau dia sudah menikah, berarti dirajam sampai mati. Kalau ada yang mengatakan itu tidak manusiawi, tidak kasihan dengan orang yang sedang dirajam, justru di surat An-Nur ayat ketiga, wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan berikan belas kasihan karena kalian saat merajam sedang menegakkan hukum Allah. Nah, kemudian hukuman di akhirat, beberapa kali Rasulullah melihat hukuman-hukuman orang yang pernah berzina. Di antaranya melihat wanita-wanita yang digantung oleh Allah, bukan lehernya tapi puting susunya. Siapa itu? Wahai Jibril, itu adalah wanita-wanita yang memanfaatkan perginya suami untuk berzina dengan laki-laki lain. Rasulullah juga pernah melihat ada panci diisi laki perempuan semuanya telanjang. Tiba-tiba panci itu ditutup rapat-rapat, kemudian dinyalakan api di bawahnya sehingga terdengar jeritan-jeritan orang yang ada di dalam. Siapa itu? Mereka adalah pezina laki dan perempuan. Kemudian Rasulullah juga pernah melihat ada orang di depannya ada daging seger, enak rasanya, di sampingnya ada daging busuk. Ternyata orang ini memilih makan daging-daging yang sudah busuk. Ternyata dia adalah pezina. Termasuk nanti di neraka itu ada sungai namanya Nahrul Gutoh, sungai namanya Gutoh. Sumber mata airnya dari mana? Min farjil mumisat, dari nanah yang keluar dari kemaluan para pelacur. Dan itu minuman bagi penghuni neraka. Baik. Nah, kemudian berkenaan dengan zina, di sini larangan zina
tidak menggunakan kata-kata wala taznu, tapi wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Jadi bukan jangan berzina, tapi jangan dekati zina. Berarti semua perbuatan yang membuat orang terperosok ke dalam perbuatan zina harus dijauhi. Sehingga Rasulullah mengingatkan ayyuma mra'atin istaqtarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyatun. Wanita mana saja keluar pakai minyak wangi, akhirnya makseng apa? Lewat dihitung itu apa bunyinya? Kan makseng. Dicium oleh laki-laki berarti wanita itu sudah kena delik dosa zina. Nah, kemudian berkenaan dengan zina maka Allah berfirman az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina wanita dan pezina laki-laki deralah masing-masing keduanya dengan 100 kali dera. Nah, di sini wanita disebut lebih awal, baru pezina laki-laki, menunjukkan bahwa sumber biang keladi perzinahan itu sebenarnya wanita. Maka Rasulullah mengingatkan fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Hati-hati dengan dunia, hati-hati dengan perempuan, karena Bani Israel rusak pertama kali gara-gara perempuan. Insya Allah cukup sekedar pengantar. Ada pertanyaan seputar kajian atau di luar pembahasan, saya persilahkan. Ya, silakan. Muhalal dan muhalil. Ya. Tapi dalam hal ini katakanlah memang suaminya ingin menikah lagi dengan istrinya tadi, tapi dengan catatan dia bisa menikah lagi, suaminya menyuruh orang lain itu untuk menikah istrinya. Ya. Dengan catatan waktu yang tertentu, dengan catatan agar suami bisa menikah istrinya. Nah, karena nikah itu kan suatu nikah yang menurut Islam suatu hal yang makruh, yang khusus. Ya. Kan tidak dikotori oleh seperti taktik. Ya, taktik. Nah, pernikahan suami yang lain tadi. Ya, yang kedua. Apakah karena ini sudah bercampur juga? Apakah disebut zina? Karena dalam hal ini kan diberi waktu tiga waktu tertentu. Ya. Nah, tidak semaunya yang menikah kan artinya semua yang menikah. Nah, itu apakah termasuk dihukumi zina atau tidak? Baik. Nikah itu disebut dengan mitsaqon ghalidho, perjanjian yang agung. Dua kali Allah menyebut mitsaqon ghalidho. Yang pertama kepada para nabi, wa id akhadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka wa min nuhi wa ibrahima wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Perjanjian Allah dengan para nabi ketika akan diutus itu disebut mitsaqan ghalidha. Sementara menikah, wa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a atakhudunahu buhtanan wa ithman mubina wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Jadi taken kontrak antara Allah dengan Rasul itu disebut mitsaqan ghalidha. Taken kontrak antara seorang laki-laki dengan ayah dari seorang wanita yang akan dia nikahi itu juga mitsaqan ghalidha. Berarti jangan dibikin main-main. Akhirnya pernikahan dengan sandiwara itu tidak boleh. Kalau dilanjutkan yaitu la'anallahu al-muhallil wal muhallalahu. Allah melaknat muhallil dan
muhalal. Berarti pernikahannya sah tidak? Oh, tidak sah. Itu dianggap satu perzinahan. Jadi nikahlah dengan benar, niat yang tulus ingin membentuk bahtera rumah tangga. Nikah kok etok-etok, nah, itu kalau bahasa masyarakat begitu. Yang serius. Ada lagi pertanyaan? Nah, silakan. Di dalam Islam itu apakah ada istilah cerai damai? Cerai maksudnya apa itu? Ketika suami istri menikah kemudian tidak kunjung dikaruniai seorang anak, maka keduanya itu mempunyai kesepakatan untuk cerai, tapi sebenarnya tidak ada masalah. Cuman supaya nanti ketika istri menikah lagi punya keturunan dari suami menikah lagi, ada nggak? Oh, baik. Nikah itu kalau akhirnya cerai itu tetap harus berjalan damai. Kepada pasangan yang bercerai, Allah berpesan, wala tangsawul fadla bainakum, jangan lupakan kebaikan di antara kalian masing-masing. Maka jangan seperti artis, kalau sudah cerai malah membuka jumpa pers, nyerang sana, ini juga nyerang sini, akhirnya debat kusir. Taruhlah Tono dan Tini cerai. Ditanya temannya, Ton, kamu cerai sama Tini? Iya. Memangnya kenapa Tini? Tini baik. Tini wanita yang ditetapkan oleh Allah menjadi pendamping hidup saya selama 12 tahun. Dari Tini aku bisa bisa sarapan dengan makanan yang luar biasa. Tini pintar masak. Dari Tini bajuku rapi. Dari Tini aku punya anak yang akan mendoakan aku kalau aku nanti meninggal dunia. Jadi tidak boleh si Tono mengeluarkan buka wati, itu gak boleh. Si Tini juga ditanya oleh temannya, Tin, kamu cerai dengan Tono? Iya. Memangnya kenapa si Tono? Enggak, Tono baik. Bagi saya dia adalah laki-laki pilihan Allah untuk saya, meskipun cuma sekedar 12 tahun. Sebutkan kebaikan-kebaikannya. Itulah perceraian. Maka orang yang cerai itu jangan diinterogasi, jangan dipanas-panasi, itu tidak boleh. Baik, nah kemudian cerai boleh dilakukan dengan sebab-sebab yang mungkin bisa masuk akal. Contoh, di satu kota, tidak usah saya sebut namanya. Jadi laki-laki punya istri, ternyata 5 tahun tidak punya anak. Akhirnya si laki-laki minta izin kepada istrinya untuk nikah lagi dengan harapan punya anak. Ternyata istrinya memberi izin, syaratnya kalau ternyata istri kedua tidak punya anak juga, berarti aku cerai. Akhirnya apa? Baik, nikahlah dengan istri kedua. Ditunggu-tunggu 2-3 tahun ternyata tidak punya anak. Ya sudah, perjanjian, akhirnya istri cerai. Ternyata tidak lama kemudian dapat jodoh, baru dapat jodoh langsung hamil. Dan perceraiannya luar biasa. Ketika istri akan berpisah dengan suaminya, karena suami tidak kunjung punya anak dengan istri kedua, caranya apa? Ternyata suami ikut memasukkan baju-baju istri ke tasnya, kemudian diantar ke rumah orang tuanya, kemudian disampaikan, Bapak, ini sudah takdir kami untuk berpisah, kami serahkan kembali putri Bapak. Nah, cerai itu seperti itu. Itu cerai damai enggak? Di masyarakat ada cerai yang seperti itu. Ya, begitu.
Tapi tolong ini ilmu jangan dipraktekkan. Bu, ini kelihatannya cerainya bagus seperti sinetron. Yuk kita praktekkan ya, jangan. Baik. Ada lagi? Oh, adzan. Oh, saat adzan Isya. Silakan. Baik, ada pertanyaan yang lain? Silakan. Woi, Pak Takin, silakan Pak. Kalau seorang wanita itu orang tuanya tidak mengizinkan menikah, itu kan ada potensi langkah yang lain, bukan? Oh, baik. Kalau orang tua sudah mewanti-wanti, jangan menikah dengan dia. Kalau orang tuanya memang orang tua yang baik, yang benar, wajib ditaati karena kenyataan banyak kasus. Ngotot pengen nikah dengan dia, basiroh, pandangan orang tua begitu jauh melihat ke depan, tidak mengizinkan, ternyata
tetap bersikeras untuk menikah. Saya terlalu banyak mendapatkan kenyataan akhirnya pernikahannya bermasalah. Maka tetap gunakan kaedah ridallah fi ridal walidain. Ridho Allah itu mengikuti ridho kedua orang tua. Maka pastikan bapak-bapak atau ini anak-anak muda ya, saya menikah itu atas ridho dari orang tua. Betul. Jawabannya singkat itu aja. Kenyataan saya mendapatkan di lapangan banyak seperti itu. Pernikahan bermasalah. Kecuali kalau orang tua tidak paham agama, menentang anaknya menikah padahal pasangannya baik. Itu beda. Mana dalilnya? Dalilnya adalah anna jariyatan atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbara anna abaha zawwajaha wa hiya karihatun. Ada seorang gadis datang menghadap Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya dipaksa menikah oleh bapak saya dengan laki-laki yang saya tidak suka." Fa khayyaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberikan hak kepada wanita ini. Ikuti saran ayahmu atau tolak. Kenapa? Karena bapaknya itu tidak ngerti agama, kemudian campur tangan dengan urusan anak, sementara si anak sudah punya calon yang baik. Itu beda. Tapi kalau orang tuanya baik, anaknya memilih calon pasangan yang tidak baik, itu harus ditaati. Baik, ada satu lagi terakhir. Malah langsung dua. Silakan Pak. Ini untuk mengingat-ingat kembali memori saya sendiri. Rasulullah itu istrinya lebih dari 4. Padahal saya enggak. Artinya Oh, kok bisa lebih dari 4? Umatnya kok enggak? Gitu. syaratnya kan hanya 4. Ya. Nah, Rasulullah itu katanya lebih dari 4. Apakah itu dibungkus nikah lagi? Baik. Sudah selesai? Baik. Pak Senen. Karena saya pernah mendengar keterangan bahwa seseorang itu akan memperoleh pahala dari apa yang telah diusahakan di Ya. Tapi tadi ada keterangan dari Ustaz bahwa seorang laki-laki yang pergi berzina, kemudian istrinya berzina, memungkinkan untuk mengambil pahala dari istrinya tadi. Oh, mengambil hak Pahala dari laki-laki yang menzinai. dari laki-laki, Dari laki-lakinya, bukan istrinya. dari laki-laki yang Iya, dari laki-lakinya. Oh, berarti sudah selesai, clear. Ya, berarti sudah clear ya. artinya selain apa yang diusahakan, berapa pula mendapatkan pahala dari Jadi itu hukuman bagi laki-laki yang ingkar kepada amanat. Mas titip ya istri anak saya. Itu kan amanat. Malah dimakan istrinya. Itu kan kurang ajar. Hukumannya apa? Nanti ketemu dengan suami sah, suami akan mengambil pahala sesuka dia. Pahala siapa? Pahala laki-laki tadi. Baik. Nah, ini pertanyaan tadi seolah nada protes. Kok bisa Rasulullah nikah lebih dari 4? Jadi total wanita yang dinikah oleh Rasulullah 13, yang dicerai 2. Rasulullah wafat, yang masih hidup istri beliau ada 9. Jadi bukan 4, begitu ada yang meninggal dunia nikah lagi, enggak. Jadi Rasulullah punya istri lebih dari 4. Tapi begitu Rasulullah menikahi wanita bernama Maimunah, turun surat Al-Ahzab, la yahillu lakan nisa'u min ba'du, la yahillu lakan nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhun. Mulai hari ini wahai Muhammad, engkau tidak boleh menikah lagi. Jadi begitu menikahi wanita ke-13, Rasulullah sudah tidak boleh menikah lagi. Nah sekarang
kita diberi batasan 4, tapi kenapa Rasulullah memiliki lebih dari 4? Jawabannya ada sekitar 20-an sekian Rasulullah punya perbedaan dengan kita. Satu, ini kalau dibahas mungkin sampai jam 8. Di antaranya tahajud bagi Rasulullah hukumnya wajib, tapi bagi umatnya hukumnya sunnah. Maka kalau Rasulullah kesiangan wajib mengkodok tahajud. Ya, jadi Bapak kalau pengen seperti Rasul ya harus seperti Rasul. Rasulullah itu saumnya apa? Saum wisol, adzan maghrib, yang lain sudah makan, Rasulullah bisa melanjut sampai 3 kali 24 jam. Gimana? Istri lebih dari 4 tapi saumnya 3 kali 24 jam. Jadi Rasulullah punya keistimewaan yang cukup banyak yang tidak boleh dimiliki oleh umatnya. Intinya begitu. Masih ada 2 menit. Pertanyaan terakhir, nanggung. Saya utamakan yang belum pernah bertanya. Ya. Silakan wanita berzina dinikah. Siapa yang berhak menikah? Laki-laki yang menzinai. Dalilnya al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat. Laki-laki yang berzina dialah yang menikahi wanita yang berzina. Wat thayyibatu lit thayyibin. Wanita yang thayyib yang baik dia berhak dinikah oleh laki-laki yang baik-baik. Syarat pertama. Yang kedua, wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadna hamlahun. Syarat boleh nikah tunggu sampai kepastian bayi sudah lahir. Jadi yang berzina siapa? Tono dan Tini. Tini hamil gara-gara si Tono. Mau nikah bagus, Tono harus tanggung jawab, tapi tunggu Tini sampai melahirkan. Di Bulughul Maram wa in kanat fi dammiha, meskipun darah nifas masih mengalir, yang penting bayi sudah keluar, silahkan diakad nikah. Berarti apa? Tini sudah mules-mules, Tono langsung ditelepon oleh bapaknya Tini. Ton kemari. Si Tini sudah pecah ketuban. Akhirnya Tini masuk ruangan, Tono dan yang lain-lain nunggu di luar. Begitu ceprot, kan begitu, bayi lahir kan bunyinya ceprot, cenger. Aku nikahkan Tono dan Tini dengan mahar sekian-sekian, dibayar tunai, sah. Yang penting bayi harus sudah keluar. Baik, cukup insya Allah untuk pekan depan kitab kabair, kajiannya dosa liwat, LGBT, nikah sejenis. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.